Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Revan melirik Hana yang duduk di sampingnya. Setelah hampir 1 jam menangis di rumah sakit. Saat ini mereka dalam perjalanan ke rumah Eyang untuk memberitahu kabar bahagia pada wanita parubaya itu. Saat ini Hana tengah memainkan ponselnya dengan sesekali sesenggukan. Sedang Bella dan Dea sudah pulang sedari tadi. Begitupun dengan Firza. Sayang, kita bermalam di rumah Eyang aja ya. Gak usah pulang malam ini, ucap Revan dengan menoleh sekilas pada istrinya, lalu kembali fokus pada jalan. Terserah Om aja, ucap Hana dengan fokus pada layar ponselnya. Revan mengernyit mendengar ucapan yang keluar dari bibir istrinya. Om, tidak mungkin kan istrinya itu kembali memanggilnya dengan sebutan Om? Sayang, panggil Revan yang sengaja untuk mendengar ucapan yang keluar dari bibir istrinya. Iya Om, jawab Hana, dan seketika membuat Revan mengerem mendadak mobilnya. Kok direm sih Om? Tanya Hana lalu menatap suaminya itu. Bukannya menjawab, Revan malah balik bertanya. Kok manggil Om lagi sih sayang? Tanya Revan dengan raut wajah tidak percayanya. Hana terdiam sejenak, lalu menatap Revan yang juga menatapnya. Lagi pengen aja, jawab Hana santai. Hah? Maksudnya? Lagi-lagi Revan bertanya. Mulai hari ini, Hana manggil Om lagi. Om juga jangan manggil sayang, manggil nama aja ya. Ucap Hana membuat Revan terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka. Kok gitu sih sayang? Ucap Revan yang merasa aneh dengan istrinya itu. Baru juga sebulan dirinya dipanggil Mas, malah dipanggil Om lagi. Is, jangan nolak dong Om, ucap Hana dengan mengembungkan pipinya dan mimik wajah yang semakin lama terlihat seperti ingin menangis. Revan menghembuskan nafasnya, lalu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya deh, terserah kamu aja, ucap Revan pasrah, membuat Hana tersenyum seketika. Revan kembali melajukan mobilnya ke rumah eyangnya, dengan sesekali melirik Hana yang kembali fokus pada ponselnya. Kok ngidamnya aneh-aneh sih sayang? Batin Revan dengan menghembuskan nafas kasar. 20 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan rumah besar bercorak putih gading, yaitu kediaman sang nenek. Revan menoleh pada Hana dan tersenyum kecil melihat istrinya itu yang sudah tertidur pulas dengan ponsel yang berada di atas pahanya. Revan keluar perlahan dari mobil, lalu mengitari mobil untuk menggendong Hana masuk ke rumah. Revan membuka pintu mobil tempat Hana dengan perlahan, lalu mengambil ponsel Hana dan menaruhnya di atas dashboard. Revan menggendong tubuh Hana perlahan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. 3 orang tengah duduk di ruang tamu, menanti seseorang yang menelpon mereka. Mereka bertiga menoleh dan menatap pria yang tengah menggendong tubuh mungil istrinya, lalu melewati ruang tamu untuk ke lantai atas. 3 orang itu saling bertukar pandang satu sama lain, lalu kembali menanti pria itu yang katanya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki yang menuruni anak tangga. 3 orang itu pun menoleh dan menatap Revan yang perlahan-lahan mendekat ke arah mereka. Selamat siang Eyang, Om dan Tante, ucap Revan lalu duduk di sofa tunggal yang berhadapan dengan nenek, Om dan tantenya. Ada apa Revan? Semua baik-baik saja kan? Tanya Adi dengan menatap keponakannya itu. Semua baik-baik saja Om, Revan ingin memberikan kabar bahagia untuk kalian, ucap Revan dengan senyum di wajahnya. Eyang, Adi dan Mita menatap Revan dengan tatapan tanda tanya. Mereka penasaran dengan kabar bahagia apa yang ingin Revan beritahu pada mereka. Hana hamil Eyang, Om, Tante, ucap Revan dengan senyum di wajahnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, ucap Eyang dengan senyum di wajahnya. Ia sangat bahagia mendengar bahwa Hana kini hamil. Akhirnya doanya terkabulkan. Adi terdiam mendengar hal itu.
Sedang Mita tersenyum bahagia mengetahui jika keponakan suaminya akan menjadi seorang ayah. Selamat Revan, Tante ucapin selamat. Mulai sekarang, kamu harus kasih perhatian lebih sama istri kamu. Jangan biasain tinggalin dia sendiri di rumah. Atau perlu kamu tinggal di sini aja sama Eyang. Biar kalau kamu pergi kerja, kamu tidak terlalu kepikiran sama Hana. Karena ada Eyang yang selalu bersama Hana. Ucap Mita panjang lebar yang hanya diangguknya oleh Revan dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Om, kenapa? Tanya Revan, menyadarkan Adi dari pemikirannya. Ah, tidak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu. Ucap Adi dengan senyum di wajahnya. Revan terdiam, lalu menatap Adi yang juga menatapnya. Adit, tebak Revan membuat Adi tersentak. Begitupun dengan Mita dan Eyang. Adi menghembuskan nafasnya, lalu menganggukkan kepalanya. Adit harus tahu Om, Hana cuma mantannya, dan sekarang sudah menjadi tantenya. Akan lebih baik jika dia menerima hal itu dengan lapang dada. Karena jika dia melakukan hal nekat, maka aku pun bisa melakukan hal nekat untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi hakku. Ucap Revan penuh penekanan, lalu beranjak dari duduknya untuk kembali naik ke lantai 2. Adi terdiam mendengar hal itu. Memang sudah seharusnya Gilang menerima semuanya dengan lapang dada. Bukannya berniat untuk merebut istri dari omnya sendiri. Adi menghembuskan nafasnya, lalu menatap Eyang yang juga menatapnya dengan penuh tanda tanya. Karena Eyang sama sekali tidak tahu jika ada masalah antara om dan keponakannya itu. Bagaimana caranya? Aku harus membuat Adit mengerti jika hal yang ia lakukan salah. Batin Adi lalu tersenyum pada Eyang. Seorang gadis menatap datar pada sahabatnya yang begitu fokus pada layar ponselnya. Kamu lagi baca apa sih, Bel? Tanya dia penasaran. Pasalnya mereka sudah duduk di kafe itu kurang lebih 1 jam, tanpa berbicara sedikit pun. Karena Bella yang begitu fokus pada ponselnya. Baca novel? Jawab Bella tanpa mengalihkan pandangannya pada layar ponselnya. Judulnya? Tanya dia yang semakin penasaran. Pernikahan kontrak, jawab Bella lagi, tanpa menatap dia. Seru gak ceritanya? Seru banget. Masa sih? Tanya dia tidak percaya, membuat Bella dengan malas mendongak dan menatapnya. Kalau gak percaya, langsung aja baca, ucap kesal Bella. Karena jujur ia sangat serius membaca novel itu. Tapi dia tak henti-hentinya bertanya, membuat fokusnya terganggu. Dia dengan cepat membuka ponselnya, lalu masuk ke dalam aplikasi baca novel itu dan mulai mencari judul yang dikatakan oleh dia. Nama pemerannya siapa, Bel? Soalnya di sini banyak banget judul kayak gitu. Ucap dia dengan men-scroll novel-novel itu. Namanya Cika dan Ray, jawab Bella malas. Lalu meminum jusnya dan kembali membaca novel itu. Dia membaca setiap kata yang tertulis di dalam novel itu, hingga perkataan Bella membuat ia terdiam dan menatap sahabatnya itu. Dia, menurut kamu, pernikahan kontrak itu bagus nggak? Tanya Bella tiba-tiba dengan menatap serius pada dia. Dia terdiam. Entah apa lagi yang difikirkan sahabatnya itu hingga bertanya hal-hal aneh. Bagus kali ya, kalau aku nikah kontrak sama seseorang. Ucap Bella membuat dia membulatkan matanya, seolah ingin keluar dari tempatnya.